Berarti menurut Om Kimung, 3 menteri dari Nasdem ini kinerjanya baik. Apakah mereka harus keluar atau bagaimana menurut Om Kimung kira-kira? Keluar, apakah sebegitu penakutnya Pak Jokowi dengan Anies? Halo Sobat Kimung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama Bang Jali, kali ini bersama Om Kimung, mau ngobrol-ngobrol di segmen brokoli. Tapi sebelum kita bahas pembahasan malam kali ini, Bang Jali mau ngucapin bersama Om Kimung, Selamat Natal buat umat Kristen yang sedang merayakannya. Oke, jadi pembahasan kali ini adalah isu yang sedang hangat, yaitu soal isu reshuffle kabinet, di mana Bang Jali lihat dari salah satu lembaga survei, yaitu Carta Politika, bahwa menyatakan survei yang dilakukan pada tanggal 8 Desember sampai 16 Desember, mereka menanyakan pada respondennya bahwa apakah puas kepada hasil kinerja para menteri. Mereka menjawab 60,5% puas, sedangkan 32,7% menjawab tidak puas, dan sisanya 6,9% tidak menjawab ya, atau tidak tahu. Lalu di pertanyaan selanjutnya adalah, apakah perlu pemerintahan harus mereshuffle menteri kabinetnya? Lalu ada jawaban 61,8% itu menjawab setuju perlu di-reshuffle, 26,6% tidak setuju, dan sisanya tidak menjawab. Jadi ini sebuah anomali bahwa survei ini menyatakan puas untuk hasil kinerjanya selama ini untuk para kabinetnya, tapi juga setuju untuk mereshuffle nih, ini sebuah anomali Om Kimung. Nah, Bang Jali yang mau mengulik lebih dalam, apa sih pendapat Om Kimung soal reshuffle kali ini? Ya, Om Kimung, gimana? Surveinya menyatakan puas, tapi juga perlu diganti. Nah, gimana pendapat Om Kimung? Nih, Om Kimung jadi bingung nih. Bingung ya? Puas, tapi minta diganti. Kalau ibarat kita punya pasangan, kita sudah bahagia dengan pasangan kita puas, tapi kok minta diganti. Nah gitu. ini yang aneh nih. Emang manusia ya? Iya. Nggak pernah puas ya? Tapi dia emang puas. Ya. Terus gimana? Ya, jadi gimana nih? Menurut survei, apakah menurut Om Kimung sendiri puas nggak sebenarnya sama kinerja para menteri sejauh ini? Oh, sejauh ini ya puas lah. Puas ya gitu. Tapi perlu diganti juga. Nah, ini Bang Jali. Kalau Om Kimung nggak setuju ya, nggak setuju, dan ini mulai mencuat, terlepas dari survei ya, ini mulai mencuat. Pak Jokowi juga sempat mengembuskan gitu, bahwa tidak lama lagi akan mencoba untuk mereshuffle kabinet. Nah, pertanyaannya, kalau menurut Om Kimung kenapa nggak perlu? Karena apa? Ini kan nggak nyampe 2 tahun. Di 2024, di bulan Oktober, itu udah ganti. Sedangkan pemilunya kan 2023. Gitu ya. Jadi itu nggak begitu lama gitu loh. Nah, kalau dia nggak begitu lama, dalam waktu 2 tahun, menteri ini kan masih solid. Masih solid. Nah, yang Om Kimung dengar, ini kayaknya nih Pak Jokowi ada desakan. Desakan dari induk partainya atau dari beberapa yang mulai terganggu lah. Karena apa? Ini ada satu partai yang ada di kabinet, tapi dia sudah coba berembus dengan bermain sendiri, seolah-olah 2 kaki. Siapa? Nasdem. Nasdem. Nah, sampai ada bukan petingginya, tapi salah satu pengurus partai, bekas wakil gubernur kita yang dulu, gubernur DKI yang dulu, Jarod. Pak Jarod Saiful Hidayat. Pak Jarod Saiful Hidayat itu mengembuskan bahwa kalau memang itu direshuffle, 2 menteri dari Nasdem suruh angkat kaki atau angkat koper. Nah, itu yang jadi Om Kimung, buat apa sih? Kan ini masih solid gitu loh. Nah, katanya dari pembicaraan Pak Jarod bahwa salah satu contoh Menteri Pertanian, Yassin Limpo, itu katanya hanya gara-gara tindakan impor beras. Padahal impor beras itu keterkaitannya bukan dengan Pak Menteri, bukan Menteri Pertanian. Padahal Menteri Pertanian sendiri sudah menyatakan bahwa sudah ada kesiapan beras dalam jangka waktu panjang. Nah, cuma ini ada 2 data yang bersimpang. Bulog dengan pertanian datanya nggak sama. Bulog dan Kementerian Pertanian tidak sama. Nah, yang anehnya pada saat data Bulog diterima bahwa kita akan kekurangan beras, kok ujuk-ujuk Menteri Perdagangan buru-buru mengimpor.
Oke. Dan itu tahun depan kurang lebih 5.000 ton. Nah, pertanyaannya, kenapa ini Kementerian Pertanian dan Bulog tidak sinkron? Kenapa perdagangan langsung ujuk-ujuk impor? Harusnya kan koordinasi. Oke. Nah, itu yang Om Kimung, ya ketidak ada koordinasi antar menteri itu yang ngaco. Dan Pak Jarod harusnya juga harus melihat ke arah situ gitu loh. Jangan satu pertanian tok yang dilihat gitu loh. Tadi Om Kimung bilang ada dua menteri yang dari Partai Nasdem yang mau diganti. Tadi dari Pak Yassin Limpo ya, itu dari Menteri Pertanian. Iya. Itu karena kasus impor beras, intinya gitulah. Iya, menurut satu lagi siapa? Ibu Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup. Itu kenapa harus diganti? Beritanya sih tidak disampaikan sama Pak Jarod. Menurut Om Kimung? Nggak perlu lah. Nggak perlu juga? Nggak perlu. Nggak perlu. Termasuk G Plate yang Menteri Kominfo. Nggak perlu juga. Gitu. Biarkan dia berjalan sampai akhir. Sampai finish gitu loh. Berarti menurut Om Kimung, 3 menteri dari Nasdem ini kinerjanya baik? Dibilang baik, enggak, tapi belum ada cacat gitu. Sempat kemarin G Plate cuma kasus yang kemarin doang tuh. Yang ya data yang seperti ini lah. Gitu. Itu yang lainnya sih masih solid lah, masih bagus lah. Tidak bagus tapi tidak cacat. Jadi Om Kimung ya senang-senang aja dengan jalan di tempat kinerja pemerintah sekarang. Ya karena itu untuk jaga kestabilan aja, untuk jaga kesolidan. Sebenarnya kesolidan partai politik. Enggak, kabinet. Kalau ini sampai kalau ini sampai 3 orang ini dari Nasdem ini keluar, kan Nasdem sampai sekarang tidak menyatakan dia tidak lepas dari koalisinya Jokowi, Pak Jokowi. Nah, kalau sampai ini dipaksakan dia keluar, pertanyaan sakit hati nggak nih? Pasti kan sakit hati. Dan ini akan goncang kabinet sisa waktu 2 tahun lagi. Nah, dibilang bagus, ya enggak juga. Gitu. Yang tadi Om Kimung katakan itu loh. Makanya, biar ini stabil sampai menjelang finishnya Pak Jokowi, udah jangan ada gonjang-ganjing gitu. Jadi intinya adalah kinerja mereka ya segitu aja. Segitu aja, betul. Tapi demi menjaga stabilitas politik, ya udah biarin aja. Udah biarin aja. Jadi ini bukan tujuan kinerja ya. Tujuannya stabilitas politik aja. Koalisi. Pemerintahan aja ya. Betul. Oke, kayak gitu. Nah, terlepas dari konteks Nasdem, tadi Om Kimung bilang tidak perlu ada reshuffle. Seandainya terlepas dari stabilitas politik, siapakah kementerian yang perlu di reshuffle, perlu diganti? Yang kinerjanya masih kurang lah. Dan siapa kementerian yang kinerjanya perlu dipertahankan menurut Om Kimung? Ya kalau kementerian yang harus dipertahankan ya menurut Om Kimung, pertama itu yang paling penting adalah di hukum. Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud. Tapi Pak Menko Polhukam ini jajaran di bawahnya menurut Om Kimung masih lemah. Kejaksaannya lemah untuk tindakan hukumnya, sampai sekarang masih utak-atik dengan kayak terus Kemenkumhamnya juga masih lemah. Gitu. Padahal dia udah punya wakilnya juga bagus juga, wakil Kemenkumham. Nah, ini menurut Om Kimung siapa Yasona Lawli itu yang itu dari PDIP ya kalau salah. Ya. Jadi nggak usah lihat dari PDIP, pokoknya itu menurut Om Kimung. Ya, ini cuma info aja dari PDIP kayak gitu. Tuh kalau menurut Om Kimung. Kalau yang harus terus dipertahankan, yang harus terus pertahankan ya, yang namanya kalau menurut Om Kimung masih gencar ya. Tapi takutnya nih orang ada indikasi mau maju mencari ini gitu. Itu simpati. Pak Erik, mencari simpatik. Kalau dia murni untuk ini, menurut Om Kimung ya bagus lah. Tapi kalau ada di balik itu, nah ini yang bertanya. Kenapa? Ini sekarang ini, menteri ini menurut pandangan Om, takutnya dia setengah-setengah nih. Contoh Pak Prabowo. Pak Prabowo juga termasuk solid juga nih. Tapi takutnya dia mau publik cari simpati sendiri. Nah, ini yang menurut Om Kimung harusnya kalau mau direshuffle, udah nih orang-orang yang mau cari simpati buang aja. Nggak usah ada di dalam, mending keluar gitu. Tapi kalau dengan cari simpatinya dengan prestasi, boleh. Dengan prestasi boleh, tapi kan ini kan numpang. Misalnya ada satu tempat peresmian numpang. Numpang. Nah, itu yang maksud Om Kimung, fasilitas negara jangan ditumpangin. Gitu loh. Biar aja dia berprestasi, kalau mau promosi di luar dari itu. Makanya lebih baik udah di luar aja. Menjelang kalau udah mulai pendaftaran mendingan di luar. Biar yang di dalam orang-orang yang bekerja 2 tahun lagi kalau nggak salah. Nah, seperti itu.
Jadi menurut Om Kimong tadi sempat singgung dua nama, Pak Erick Thohir sama Pak Prabowo. Diduga menurut Om Kimong masih pengen cari simpati. Iya, betul gitu. betul. Berarti selama periode kedua ini menurut Om Kimong kinerjanya bagaimana kedua tokoh ini, Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir? Apakah memang sengaja mencari panggung belakangan ini atau memang dari awal udah direncanakan? Oh enggak. Gitu? Menurut Om Kimong gimana? Makanya ini mesti Iya. dijelaskan dulu nih. Belakangan ini. Kalau kinerjanya itu secara keseluruhan menurut Om Kimong bagus. Iya. Tapi belakangan ini suka dumping. Salah satu lah Pak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan minyak ya, berhasil minyak ya. Minyak. Itu ya kadang-kadang dumping juga. Iya. Kunjungan kerja tapi ujuk-ujuknya ada di belakang itu. Jadi ini loh, kalau mau profesional, walaupun dia ketua umum partai, walaupun dia ini pada saat dia kunjungan kerja bawa negara, udah jangan bawa yang lainnya gitu loh. Oke, tadi bilang ada menteri yang kinerjanya menurut Om Kimong bisa jadi cari simpati. Iya. Yang benar-benar profesional menurut Om Kimong siapa? Yang benar-benar udah nggak ada indikasi cari muka, cari nama. Pak Menkumham, Pak Mahfud MD, benar-benar itu. Iya. Pak Menkumham, Pak Mahfud MD, Erlangga masih. Kalau Bang Jala sih Pak Basuki ya, PUPR. Itu bukan menteri. Kementerian PUPR kan? Bukan. Apa? Basuki ini. Iya, kira Basuki. Basuki. Ahok. Oh ya itu ya. Kan? Ya, tapi kan dia bukan dari partai. Kan Bang Jali bilang secara profesional kerja, bukan masalah politik. Oke. Kan Bang Jali bilang prestasi yang kalau secara profesional banyak. Tadi Om Kimong berpikirnya enggak. Dia dari bukan partai. Politik. Oke. Pak Basuki, Pak Bu Retno, Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, itu bagus juga ini ya. Secara profesional. Sandiaga juga, tapi masih numpang juga sih kadang-kadang. Tapi dia lebih banyak untuk mengembangkan UMKM-nya gitu. Jadi kalau Bang Jali nih ya punya pendapat bahwa sebenarnya memang sudah zamannya. Jadi yang terlihat di media kan seperti itu. Mereka pengen menunjukkan apa sih yang mereka kerjakan. Iya. Gitu. Tapi kan ini bisa jadi multitafsir. Ada yang bilang cari muka, ada yang bilang pengen terkenal segala macam kan. Mereka kan rata-rata para menteri ini sudah menunjukkan kegiatannya dengan media sosial. Kementerian kan banyak media sosialnya kan. Ada Instagramnya, entah Twitternya menunjukkan kayak gitu. Iya. Jadi itu yang Om Kimong sebutin bahwa menteri-menteri yang kemungkinan diduga menurut Om Kimong cari panggung. Sorry, gini konteksnya, Bang Jali. Konteksnya gini. Seorang menteri pada saat dia melakukan kunjungan kerja, dia punya hak atau punya istilahnya mau mempublikasikan pekerjaan dia itu nggak apa-apa. Ya. Sah. Ya. Tapi pada saat dia kunjungan kerja, tapi dia menyampaikan apa yang dia inginkan secara pribadi, itu yang tidak boleh. Ada misalnya salah satu pada saat kunjungan kerja ada Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pada saat itu ada kunjungan kerja Menteri Pertahanan, kalau salah kunjungan kerja Pak Jokowi. Selesai dari itu wartawan bertanya, disambut juga. Harusnya clearkan dulu kunjungan kerja, jangan di persyaratan. Pak, kira-kira menurut Bapak siapa nih yang bakal ini? Oh kan ciri-cirinya udah saya kasih tahu. Rambut apa berkerut? Nah, Pak Prabowo berkerut. Terus rambut beruban. Nah, Pak Prabowo ada uban. Nah, berarti kan pada saat dia kunjungan kerja, tapi itu diikutsertakan, itu yang menurut Om Kimong rancu. Harusnya nggak boleh. Kalau menurut Om Kimong ya. Wartawan nanya ke siapa? Ke Pak Presiden dan Pak Prabowo di sebelahnya. Di sebelahnya ada Pak Prabowo. Nah, begitu juga misalnya Pak Erick Thohir pada saat kunjungan kerja, misalnya ke Pertamina, ke semana, segala macam. Nah, pada saat wartawan mancing bertanya, disambut. Harusnya kalau profesional, maaf, ini bukan tempatnya. Next, kita cari situasi yang tepat untuk menanyakan. Kalau untuk Pak Erick Thohir jawabannya apa? Ya, jawabannya seperti itu. Jawabannya, ya kita belum tahu bagaimana ke depannya. Tapi kalau rakyat meminta menghendaki, ya saya sih ya welcome aja gitu. Jadi intinya kalau menurut Om Kimong poinnya adalah jangan dibarengin pada saat kerja gitu loh. Cari momen tertentu. Wartawan juga sih kadang-kadang dimanfaatin juga. Makanya ini Bang Jali mau klarifikasi. Ini yang dimaksud dengan cari panggung itu seperti apa? Karena kan ini pancingan dari si wartawan kan. Oh iya. Pancingan. Yang dipermasalahkan sama Om Kimong adalah kenapa mereka merespon. Ya, harusnya kalau dia profesional ke wartawan,
no comment. Next, kita cari tempat tertentu. Ini saya sedang bekerja. Oh, gitu. Gitu Itu yang loh. dipermasalahkan sana. Kalau menurut Om Kimung. Iya, ini yang maksud ya, Bang Jali adalah Om Kimung bermasalah dengan para menteri ya, ini. Mereka merespon pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan diajukan wartawan. Wartawannya juga yang buat ulah. Tapi kan Iya. harusnya kalau profesional, maaf, no comment. Next, kita cari waktu tertentu. Saya sedang bekerja saat ini. Gitu maksud Om Kimung. Jadi ini yang dari Bang Jali tangkap adalah intinya Om Kimung puas ya sama kinerja sejauh ini ya. Iya. Secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Dan tidak perlu di reshuffle. Tidak perlu. Tidak perlu ya. Oke, apalagi membawa-bawa tiga orang ini dari Nasdem itu nanti tidak bisa ya. Stabilitas politik. Pada saat rel udah masuk bisa goyang gitu. Oke, jadi intinya Om Kimung ya, ini pribadi Om Kimung memilih untuk lebih baik tidak di reshuffle untuk menjaga stabilitas politik Pak Jokowi ke depannya kayak gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ya. Kira-kira kalau seandainya ada menteri yang melakukan ya seperti Om Kimung bahas tadi, merespon soal masalah 2024, apakah mereka harus keluar atau bagaimana menurut Om Kimung kira-kira? Keluar. Harus keluar. Ngapain? Meskipun ketua umum. Iya, ngapain dia berada di gerbong sini? Meskipun kinerjanya bagus. Harus dong. Harus keluar. Harus, karena masih banyak orang yang lebih bagus juga. Pasti masih banyak orang yang bisa mau mengabdi kepada negara. Gitu. Jadi, supaya jangan ada di dua kaki, lebih baik keluar. Ya. Atau kalau dia masih mau bertahan di kabinet, pada saat kunjungan kerja lain, ada wartawan seperti itu, kasih waktu wartawan, maaf, nanti kita ada misalnya jam makan malam atau di khusus, bukan di kunjungan kerja saya. Oke, nanti akan saya jawab. Itu yang lebih profesional gitu loh. Tapi, kalau menurut Bang Jali kan sebenarnya saat mereka jadi menteri ini panggungnya mereka kan untuk ini. Iya. Dan Bang Jali ngelihat Pak Jokowi juga kayaknya fine-fine aja, nggak ada masalah gitu. Bang Jali ngelihat. Iya. Bahkan sering banget Pak Jokowi itu udah belakangnya ngasih kode-kode terus. Iya, ngasih kode-kode. Nah, itu jadi masalah juga buat Om Kimung dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi menurut Bang Jali ya fine-fine aja, nggak ada masalah. Tapi justru buat Om Kimung itu jadi masalah. Enggak, tadi gini. Awalnya Om Kimung menganggap tidak ada masalah. Tapi makin hari makin mengarah memberikan kode. Om Kimung jadi tanda tanya sama Pak Jokowi. Ada apa? Iya. Kenapa itu wacana itu, kode-kode itu keluar setelah ada deklarasinya Pak Anies? Iya. Dari Nasdem. Pas November ya? Iya. Baru itu mulai bermain kode. Iya. Nah, berarti ada apa dengan Pak Jokowi? Iya. Apakah sebegitu penakutnya Pak Jokowi dengan Anies? Oke. Atau akan dia memikirkan negara? Bahwa jangan sampai dipimpin ini takutnya negara salah. Yang udah dibangun sama dia. Yang udah dibangun sama dia. Iya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang masih Om Kimung belum ketemu. Iya. Kalau memang ini terjadi kewas-wasan Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi sedang mendirikan dinasti. Oke. Takut ada pemain baru. Mendirikan dinasti atau mempertahankan dinasti? Mempertahankan dinasti. Karena bisa jadi takutnya nih kalau udah mulai bangun, ada orang baru runtuh. Gitu loh. Dinasti kekuasaan atau dinasti kinerja? Dinasti kinerja. Oke, berarti bukan dinasti dong. Apa tuh namanya itu? Pembangunan. Iya, tapi juga pasti ada orang-orang yang bisa bertahan dong. Ya, makanya Bang Jali nanya ini. Om Kimung menyebutkan dinastinya Pak Jokowi, berarti namanya dinasti kan kekuasaan. Kekuasaan. Atau pembangunan. Dua-duanya berarti. Oke. Pembangunannya plus orang yang sedang membangun kan pasti ada punya kekuasaan dong. Ada penerusnya. Ada penerusnya dong. Ya. Nah, itu dua-duanya jadi. Dinasti kekuasaannya plus pembangunannya. Oke. Nah, ini kalau cenderung ke pembangunan dan datang orang baru, kalau diteruskan mungkin Pak Jokowi welcome aja. Tapi kan di belakang Pak Jokowi kan masih banyak orang-orang yang ingin nggak mungkin lah oligarki itu ada dan itu memang harus ada. Cuman oligarki itu lebih berpihak kepada rakyat atau kepentingan pribadi atau kelompok yang lebih banyak, itu yang bahaya. Gitu loh. Ya Om Kimung, ini udah closing statement aja deh dari Om Kimung, kira-kira apa pesan yang pengen Om Kimung sampaikan? Ya mungkin bisa ngasih informasi yang edukasi lah buat Sobat Kimung yang nonton terutama soal reshuffle kabinet ini ya. Gimana Om Kimung? Oke, Sobat Kimung. Nih, terima kasih Bang Jali. Om Kimung dikit aja. Jadi gini, Om Kimung berpandangan bahwa reshuffle kabinet tidak perlu. Biar berjalan sisa waktu dengan sampai habis, tinggal 2 tahun lagi. Kalau reshuffle-nya hanya karena Nasdem yang sudah dianggap
berseberangan, padahal Nasdem sendiri tidak mau melepaskan diri dari koalisi. Ya. Nasdem ini bisa jadi di sana sedang uji coba nih, jajak pendapat. Ya. Deklarasinya bisa jadi nanti bisa hilang dengan sendirinya. Ya. Nah, kalau ini dipaksakan hanya karena Nasdem ini Om Kim Mung takut keluar dari relnya dan terjadi gejolak menjelang 2 tahun terakhir. Oke. Nah, terus kalau dia gantinya orang-orang profesional mana lagi yang harus dicari? Yang kementeriannya menurut Om Kim Mung sudah bagus. Ya. Gitu loh. Nah, statement terakhir dari Om Kim Mung adalah Pak Jokowi berhenti untuk membuat kode-kode apa namanya? Ya. Sinyal-sinyal. Iya, sinyal-sinyal. Sinyal-sinyal. Selesailah. Karena apa? Kalau itu diteruskan, Om Kim Mung akan berpikir Pak Jokowi ini dengan partainya aja masih belum klop, kok sudah kasih sinyal-sinyal, ada apa di belakang itu? Nah, Om Kim Mung belum tahu ya, tapi pasti ada kecurigaan rakyat. Udah biarkan saja, nanti sudah waktunya Pak Jokowi main. Cari ketua umum yang misalnya yang punya potensi, ini loh, gitu loh. Oke, itu ya, Om Kim Itu, ya. Oke, jadi itu aja soal pembahasan Om Kim Mung sama Bang Jali soal reshuffle yang ya kalau menurut Om Kim Mung lebih baik tidak, tapi ya semua baik lagi pada pemimpin tertinggi kita Pak Presiden Jokowi. Iya, karena dia punya hak prerogatif. Ya kan? Yang lebih tahu sebenarnya dia, ya kan? Kita cuma berpendapat. Jadi ya tujuannya tetap sama, yang penting terbaik buat bangsa. Betul. Itu aja. Setuju. Jadi itu untuk episode kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman untuk video kali ini. Kasih tombol like dan juga subscribe bagi yang belum subscribe ya Om Kim ya. Betul. Terus nyalain lonceng notifikasi supaya dapat video terbaru dari QM Talk Channel. Oke. Sekian Bang Jali dan Om Kim Mung. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.